Swastiastu. Selamat siang anak-anak kelas 7 yang Bapak cintai. Hari ini ketemu lagi di semester 2 yaitu pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Untuk semester 2 apa yang ajar, Bapak sendiri yang ajar karena Bapak kepala sekolahnya Pak Maruf Madu dia sudah ngajar. Jadi sekarang untuk agama apa yang masih. Mohon maaf, mungkin baru Bapak bisa memberikan pembelajaran karena aku masih berusaha membuat video pembelajaran untuk membantu anak dalam proses pembelajaran apalagi pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan video pembelajaran sederhana ini bisa dibuka di handphone anak masing-masing dan bisa sedikit membantu anak untuk dalam proses pembelajaran meskipun sangat sederhana. Nah, jadi sampai Pak menjelaskan, silakan juga baca bukunya sambil membaca sambil mendengarkan apa yang Pak sampaikan. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang susila. Apa itu susila? Nanti Pak jelaskan. Susila setelah itu adalah sat arkai. Nanti Pak jelaskan juga dalam slide-slide. Peta konsep atau ruang lingkup bab susila pada hari ini itu adalah pertama ada pengertian susila, yang kedua ada pengertian sarikayi, yang ketiga ada bagian-bagian sarikayi, yang keempat adalah cerita tentang sarikayi, yang kelima adalah yaitu tentang cara menghindari akibat perilaku sarikayi. Jadi Bapak akan jelaskan super supaya untuk menyingkat video pembelajaran, juga ini supaya anak lebih paham tentang super daripada pembahasan susila. Lanjut, kita bahas tentang pengertian zat sarikayi atau pengertian susila, maaf ya. Mungkin Anda sudah tahu, sudah baca di bukunya apa itu susila. Ya, jadi silakan baca di buku juga yang sudah dibaca oleh gurunya di sekolah. Silakan baca-baca itu sambil lanjut. Mungkin anak bisa menjelaskan nanti apa itu susila. Pengertian susila itu atau kata susila terdiri dari dua kata. Ya, itu ada kata su yang artinya baik dan sila artinya perbuatan atau perilaku atau tingkah. Jadi perbuatan atau perilaku atau tingkah. Jadi dari kedua pengertian ini, dari kedua kata ini, sekarang mungkin Anda sudah bisa menjelaskan apa itu susila. Ya, apa itu? Nah, jadi Anda sudah dari kedua kata sudah jelaskan di atas ini, Anda sudah memahami apa itu susila. Jadi susila adalah perbuatan atau perilaku yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bagus, yang berguna. Nah, itu susila. Jadi silakan cari sinonim baik. Baik itu apa sinonimnya? Ya, baik, bagus, berguna, bermanfaat, bermartabat dan sebagainya lah. Nah, ini semua perbuatan yang atau perilaku yang baik, yang benar dan sebagainya. Itu susila. Jadi lagi susila adalah perbuatan atau perilaku yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bijaksana dan sebagainya. Jadi perilaku yang baik, itu yang benar, itu yang bermanfaat. Nah, sekarang contoh perilaku atau perbuatan yang baik apa saja? Apa saja perilaku perbuatan yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bijaksana. Yang pertama adalah rajin sembahyang. Jadi rajin sembahyang, rajin berdoa. Jadi pertanyaan Bapak, apakah anak di rumah sudah rajin sembahyang? Nah, mungkin bagi yang perempuan ya sudah. Nah, ini yang laki-laki bagaimana?
Adakah sembahyang setiap hari di rumah? Nah, mungkin jarang. Lebih banyak dia main HP, keluyuran. Apalagi kita dalam agama Hindu, dalam Tridharma disebutkan bahwa salah satu membayar hutang kepada Tuhan dengan Dewa Yajna. Dewa Yajna salah satunya adalah dengan rajin bersembahyang. Yang paling sederhana sekali adalah Tisandya. Tisandya setiap sore atau pagi hari. Kalau kita di Hindu menggunakan tri, itu 3. Sandhya itu adalah waktu, 3 waktu untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Ya, biasanya siang, pagi, siang dan sore. Tapi kalau kita bisa karena tidak di Hindu tidak harus, artinya kalau bisa sore saja ya bagus. Ya, jadi sekali lagi silakan bagi putra putri rajinlah sembahyang. Ya, itu muja pada Tuhan. Itu. Yang kedua, saling mengasihi dan sama, bukan saja kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan juga saling mengasihi. Antara manusia dengan binatang dan lingkungan saling membutuhkan. Manusia ada, binatang harus ada, tumbuh-tumbuhan ada. Baru kita bisa hidup. Saling mengasihi, merawat binatang, merawat tumbuhan, juga saling mengasihi sama manusia. Yang ketiga, menjaga lingkungan, menjaga keasliannya. Ya, bagaimana menjaga lingkungan? Ya di rumah ya menyapu, menjaga populasi hewan. Ya jangan kalian habiskan hewan untuk ditangkap ya. Ya jaga populasinya agar kelangsungan hidup manusia tergantung juga kelangsungan hidup lingkungan. Lingkungannya bagus, manusianya pasti bagus. Saling membantu, ya jadi antara sesama manusia saling membantu, yang meringankan beban. Mungkin ada rumah yang membangun rumah, kita saling membantu dan sebagainya. Yang kelima, belajar dengan giat. Ya jadi anak harus belajar dengan giat, lagi di masa pandemi. Karena tanpa pengetahuan kita tidak akan cari kerja susah. Ya bagaimana kita tanpa pengetahuan? Itu penting sekali. Tanpa pengetahuan kita akan menjadi gelap, awidya. Tidak. Widya itu pengetahuan, tidak berpengetahuan kita akan menjadi gelap. Tidak. Kita tahu kemana-mana. Karena itu penting sekali pengetahuan. Yang namanya mencintai orang tua sudah pasti ya. Cintai orang tua karena orang tua merawat kita dari sejak kandungan sampai dewasa. Bukan orang tua, jangan sudah kita kerja, sudah kita ototnya besar, orang tuanya ditinggalkan, orang tuanya diabaikan, tidak boleh. Itu harus penting sekali kita menjaga orang tua, terutama orang tua ketika sudah tua. Bersedekah pada fakir miskin, sedekah dan dunia dan sebagainya harus. Kita harus menyisihkan hasil kerja kita sedikit untuk orang lain yang membutuhkan. Sebut di Bali sebut beriatnya lah sedikit, ya kan gitu. Supaya kita makan, orang lain makan gitu. Saling maafkan, ini penting sekali. Ya saling memaafkan, ketika ada kesalahan sedikit maafkan lah. Mungkin jalan bisa impet tanpa sengaja, maafkan. Dan mungkin maaf tanpa sengaja kan enak sekali ya. Dengan senyum kita akan terjaga suatu keharmonisan. Dan lain-lain, banyak sekali perilaku yang baik, yang benar, yang bijaksana, yang bermanfaat, banyak. Silakan cari di rumah, di Google-nya cari apa saja perilaku yang baik, banyak kan. Ya sekali lagi lakukanlah perbuatan yang baik, karena kita hidup di dunia ini untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Caranya bagaimana memperbaiki kesalahan? Ya lakukanlah perilaku yang baik dan perilaku yang bermanfaat. Nah salah satunya ini, silakan cari lakukan perilaku yang bermanfaat, yang baik, yang lain. Itu contoh perilaku yang baik. Nah sekarang ini Pak perlihatkan gambarnya ya. Nah, ini biar bersalaman sama makan, belajar, mengasihi, membantu ketika temannya susah jalan dibantu, mungkin mendorong, ya mungkin yang lain. Ini jatuh dibantu, jangan jatuh dibantu merapikan dompet dan HP-nya, jangan. Ya bantulah. Ketika HP-nya sudah dapat, dompetnya dapat, tinggalkan, jangan. Bantu orangnya, mungkin bawa ke rumah sakit,
diobati dan sebagainya lah. Ini contoh orang meditasi, bikin sembahyang, berdoa pada Tuhan. Gitu. Selanjutnya adalah ini contoh orang posko bencana. Jadi dia bersedekah, salah satunya bersedekah. Ini kan bantuan kepada orang yang memerlukan, apalagi orang ketika kena bencana. Ini misalkan lingkungan, jangan sekolah saja di rumah, jangan yang putri saja, yang putra harus. Saya cowok mana mungkin membersihkan dah. Semua orang harus menjaga lingkungan. Nah ini belajar sudah ya. Ini membantu sedekah. Ini membantu orang tua. Ini di jalan atau dan sebagainya kita perlu mereka dibantu, apalagi orang yang sudah tua. Selanjutnya adalah menilai perbuatan buruk atau menilai perbuatan baik buruk manusia diukur dengan norma. Bagaimana tahu? Ya benarkah perbuatannya, salahkah? Ini ada norma-norma yang mengukur itu. Kita lihat dari beberapa norma. Salah satunya adalah ini, pertama ada norma agama. Sumbernya dari wahyu Tuhan yang memahyukan. Ini dalam bentuknya Weda. Nah dari dalam Wedanya diatur kita sebagai manusia rajin sembahyang. Sudahkah sembahyang setiap hari? Kalau sudah, berarti sudah perilakunya baik, benar. Kalau tidak, ya, kalian lihat sendiri. Mungkin orang lain dia mencuri, memukul orang, mungkin menghujat orang tuanya. Dalam agama Hindu, dalam kata suci dilarang, tidak boleh. Ya, jadi kalau dia menghujat, berarti dia perilakunya buruk atau salah. Tapi kalau dia menyayangi, mengasihi, berarti dia perilakunya sudah. Nah, norma kesopanan ini dari hati nurani, dari diri sendiri ya. Kalian ke sekolah berpakaian sopan. Supaya apa? Mungkin baik dilihat orangnya nak. Kalau ke sekolah kalian pakaian sopan santri, bagaimana? Nah ini berarti dari diri sendiri bahwa saya itu risih, nggak enak rasanya, kan gitu. Saya berbicara kasar pada guru, benarkah? Nah berarti dari hati nurani ya. Ini berkaitan dengan norma kesopanan. Nah, itu. Mungkin kalian ke sekolah pakai sepatu sebelah, nah, pakai sopan. Ini dari hati nurani. Jadi kalau ke sekolah kalian sudah pasti sopan, rapi, bersih, dan sebagainya. Itu muncul dari diri sendiri ya. Norma kesusilaan ini dari pergaulan di masyarakat. Kesusilaan. Ini banyak sekali contohnya. Mungkin kalian bagaimana bergaul di masyarakat. Ya, kalau sudah bergaul dengan baik, menyapa orang, senyum, sapa, ya ini sudah, kalau sudah seperti itu, berarti perilakunya sudah baik. Kalau cemberut saja, bicaranya kasar, ya lah, ketemu orang nak nyapa, malah menghujat, nah ini otomatis perilakunya sudah tidak baik. Ini bisa diukur dari itu. Yang keempat, norma hukum. Ya, norma hukum ini dibuat bersumber dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Jadi pemerintah membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang dasar. Ini mengatur kehidupan warganya, warga masyarakat sendiri, warga negaranya diatur. Tidak boleh mencuri. Kalau dia mencuri, berarti perilakunya buruk atau salah. Kalau tidak, nah itu berarti benar. Kita dianjurkan untuk bagaimana menjaga kebersihan. Kalau buang sampah sembarangan berarti normanya atau perbuatannya buruk, itu salah, tidak baik. Kalau dia buang sampah sembarangan tempatnya, itu sudah perilakunya benar. Di jalan mati lalu lintas, ada jalan lampu merah diterobos, ada traffic light juga dia tidak memperhatikan, berarti perilakunya salah. Kalau dia pas lampu merah berhenti hijau jalan, berarti sudah perilakunya sudah benar, sudah mematuhi norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Itu. Kita cari contohnya yang lainnya. Tanya adalah secara umum, ya membunuh dan menghancurkan sangat dilarang oleh semua agama di dunia. Semuanya melarang, semuanya melegalkan. Ya, semuanya mengilegalkan. Ya. Tidak ada
setiap individu, setiap orang, setiap agama, setiap komunitas membenarkan atau melegalkan suatu pembunuhan atau penghancuran. Tidak ada, karena semua punya rasa. Ya, kalau di Bali kita mengenal tentang taklamasi. Aku adalah kamu, kamulah aku. Ya, kalau aku sakit, kamu juga. Kalau kamu dipukul sakit, kita kan juga sakit kan gitu. Itu di Hindu. Sekali lagi, makanya tidak ada suatu individu, agama, komunitas yang melegalkan, membenarkan yang namanya pembunuhan dan penghancuran. Tidak ada seperti itu. Nah, jadi pada hakikatnya semua masyarakat sangat anti dengan kekerasan. Semuanya, semua individu, semua masyarakat anti kekerasan. Semuanya ingin hidup damai, tentram, inginnya seperti itu. Nah, makanya itu, baiklah, setiap ada permasalahan, ada problem, kita selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, damai. Oh, masalahnya apa sih? Ayo kita damaikan. Gitu. Kalau bisa seperti itu. Tidak ada yang melegalkan yang namanya pembunuhan, kekerasan. Tidak ada seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, cuman dalam agama Hindu, ya, ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Ya, ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Lagi, dalam agama Hindu ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Mungkin agama lain, komunitas lain ada. Nah, itu untuk apa sih? Nah, itu ya. Jadi ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Nah, 5 pembunuhan yang dibenarkan disebut dengan pati kewenang. Nah, pati kewenang ini, ya ini, Pak Stabilo, ya, ini artinya pati, artinya mati. Ya, kewenang itu wenang, benar, dibolehkan. Pati mati, kewenang itu dibenarkan, dibolehkan. Jadi pengorbanan dan pembunuhan yang dibolehkan, yang dibenarkan. Untuk alasan Pancawida. Pancawida ini adalah Panca 5. Wida ini adalah kebutuhan. Ya. Jadi Wida adalah 5 keperluan atau 5 alasan. Ya, nah. Itu jadi dibenarkan. Ya, tapi jangan buat-buat. Jadi sekali lagi sebut pati kewenang, pati itu mati itu korban, kewenang itu dibenarkan. Dan satu bagiannya adalah membela diri. Kalian boleh mengorbankan seseorang atau makhluk lain apabila itu membela diri. Ya. Contoh, kalian bikin nyamuk, ya dibunuh ya, boleh itu. Jangan biarkan sana, katanya membunuh dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi nyamuk biarkan, tidak boleh. Nanti kalian malaria. Nah itu ada ular. Ya enggak, kalian mau dipatok, nah ya, dipatok ular, ya itu ya harus kalian boleh juga mengorbankan. Bahwa orang lain mungkin ada perampok, kalian diserang, ya boleh dikorbankan, itu dibenarkan. Kalau kita membela diri dalam perang, kalian tembak, nah itu juga boleh, itu alasan perang, membela diri, itu dibenarkan. Tapi jangan mencari alasan. Usah untuk mengorbankan orang lain cari alasan, nggak boleh. Tuhan Maha tahu. Ya, nah, dalam ada satu sakti, ya satu sakti lah. Ada jenazah sakti salah satunya. Tuhan Maha tahu. Ya, jenazah sakti Tuhan Maha tahu. Apapun perilakuannya Tuhan tahu. Gitu ya. Nah, jadi jangan cari alasan untuk mengorbankan makhluk lain, asalkan itu tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, untuk upacara yagna, boleh. Dalam upacara yagna, kalian mengorbankan makhluk lain, itu diperbolehkan, karena kita dalam upacara yagna tidak semata-mata membunuh atau mengorbankan, tapi salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat pada binatang itu. Dari kucing contohnya menjadi apa, sapi menjadi apa,
Itu tujuannya, boleh dibolehkan. Hanya kan dalam selamat siang anak-anak kelas 7 yang Bapak cintai. Hari ini ketemu lagi di semester 2, yaitu pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Untuk semester 2 apa yang ngajar, Bapak sendiri yang ngajar, karena Bapak kepala sekolahnya Pak Maruf Madu beliau sudah 6 jam. Jadi sekarang untuk agama apa yang mohon maaf, mungkin baru Bapak bisa memberikan pembelajaran karena Bapak masih berusaha membuat video pembelajaran untuk membantu anak dalam proses pembelajaran, apalagi pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan video pembelajaran sederhana ini bisa dibuka di handphone anak masing-masing dan bisa sedikit membantu anak untuk dalam proses pembelajaran, meskipun sangat sederhana. Nah, jadi sampai menjelaskan, silakan juga baca bukunya sambil membaca sambil mendengarkan apa yang Pak sampaikan. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang susila. Apa itu susila? Nanti saya jelaskan. Susila salah satunya adalah saat ada kayu. Nanti saya jelaskan juga dalam slide. Peta konsep atau ruang lingkup bab susila pada hari ini itu adalah, pertama ada pengertian susila, yang kedua ada pengertian Satyatthaya, yang ketiga ada bagian-bagian Satyatthaya, yang keempat adalah cerita tentang Satyatthaya, yang kelima adalah yaitu tentang cara menghindari akibat perilaku Satyatthaya. Jadi Bapak akan jelaskan super supaya untuk menyingkat video pembelajaran, juga ini supaya anak lebih paham tentang super daripada pembahasan susila. Lanjut, kita bahas tentang pengertian Satyatthaya. Ada pengertian susila, maaf ya. Mungkin Anda sudah tahu, sudah baca di bukunya apa itu susila. Ya, jadi silakan baca di buku juga yang sudah dibacakan oleh gurunya di sekolah. Silakan baca-baca itu. Sambil lanjut, mungkin anak bisa menjelaskan nanti apa itu susila. Pengertian susila itu atau kata susila terdiri dari dua kata. Nah, itu ada kata su yang artinya baik, dan sila artinya perbuatan atau perilaku atau tingkah. Jadi perbuatan atau perilaku atau tingkah. Jadi dari kedua pengertian ini, dari kedua kata ini, sekarang mungkin Anda sudah bisa menjelaskan, apa itu susila? Ya, apa itu? Nah, jadi Anda sudah dari kedua kata sudah jelaskan di atas ini, Anda sudah memahami apa itu susila. Jadi susila adalah perbuatan atau perilaku yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bagus, yang berguna. Nah, itu susila. Jadi silakan cari sinonim baik. Baik itu apa sinonimnya? Ya, baik, bagus, berguna, bermanfaat, bermartabat, dan sebagainya lah. Nah, ini semua perbuatan yang atau perilaku yang baik, yang benar, dan sebagainya. Itu susila. Jadi lagi susila adalah perbuatan atau perilaku yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bijaksana, dan sebagainya. Sekali perilaku yang baik, itu yang benar, itu yang bermanfaat. Nah, sekarang contoh perilaku atau perbuatan yang baik apa saja? Apa saja perilaku perbuatan yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bijaksana? Yang pertama adalah rajin sembahyang. Jadi rajin sembahyang, rajin berdoa. Jadi pertanyaan Bapak, apakah anak di rumah sudah rajin sembahyang? Nah, mungkin bagi yang
perempuan ya sudah. Nah, ini yang laki-laki bagaimana? Sudahkah sembahyang setiap hari di rumah? Nah, mungkin jarang. Lebih banyak dia main HP, keluyuran. Apalagi kita dalam agama Hindu, dalam Tridharma disebutkan bahwa salah satu membayar hutang kepada Tuhan dengan Dewa Yajna. Dewa Yajna salah satunya adalah dengan rajin bersembahyang. Yang paling sederhana sekali adalah Tisanjen. Misalnya setiap sore atau pagi hari. Kalau kita di Hindu menggunakan tri, itu 3. Sandhya itu adalah waktu, 3 waktu untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Ya, biasanya siang, pagi, siang dan sore. Tapi kalau kita bisa karena tidak di Hindu tidak harus, artinya kalau bisa sore saja ya bagus. Ya, jadi sekali lagi silakan bagi putra putri rajinlah sembahyang. Ya, itu muja pada Tuhan. Itu. Yang kedua, saling mengasihi dan sama. Bukan saja kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan juga saling mengasihi. Antara manusia dengan binatang dan lingkungan saling membutuhkan. Manusia ada, binatang harus ada, tumbuh-tumbuhan ada. Baru kita bisa hidup. Saling mengasihi. Merawat binatang, merawat tumbuhan, juga saling mengasihi sama manusia. Yang ketiga, menjaga lingkungan, menjaga keasliannya. Ya, bagaimana menjaga lingkungan? Ya di rumah ya menyapu, menjaga populasi hewan. Ya, jangan kalian habiskan hewan untuk ditangkap ya. Ya, jaga populasinya agar kelangsungan hidup manusia tergantung juga kelangsungan hidup lingkungan. Lingkungannya bagus, manusianya pasti bagus. Saling membantu, ya jadi antara sesama manusia saling membantu. Saling meringankan beban, mungkin ada rumah yang bangun rumah, kita saling membantu dan sebagainya. Yang kelima, belajar dengan giat. Ya, jadi anak harus belajar dengan giat, lagi di masa pandemi. Karena tanpa pengetahuan kita tidak akan cari kerja susah. Ya, bagaimana kita tanpa pengetahuan? Itu penting sekali. Tanpa pengetahuan kita akan menjadi gelap, awidya. Tidak. Widya itu pengetahuan, tidak berpengetahuan kita akan menjadi gelap. Bukan. Kita tahu kemana-mana. Karena maka itu penting sekali pengetahuan. Yang namanya mencintai orang tua sudah pasti ya. Cintai orang tua karena orang tua merawat kita dari sejak kandungan sampai dewasa. Bukan orang tua, jangan sudah kerja, sudah kita otornya besar, orang tuanya ditinggalkan, orang tuanya diabaikan, tidak boleh. Itu harus penting sekali kita menjaga orang tua. Pertama orang tua ketika sudah tua. Bersedekah pada fakir miskin, sedekah dan dunia dan sebagainya harus. Kita harus menyisihkan hasil kerja kita sedikit untuk orang lain yang membutuhkan. Sebut di Bali sebut beriatnya lah sedikit, ya kan gitu. Supaya kita makan orang lain makan gitu. Saling memaafkan, ini penting sekali. Ya, saling memaafkan ketika ada kesalahan sedikit maafkan lah. Mungkin jalan bisa empet tanpa sengaja, maafkan. Dan mungkin maaf tanpa sengaja kan enak sekali ya. Dengan senyum kita akan terjaga suatu keharmonisan. Dan lain-lain, banyak sekali perilaku yang baik, yang benar, yang bijaksana, yang bermanfaat, banyak. Silakan cari di rumah, di Google-nya cari apa saja perilaku yang baik, banyak kan. Ya, sekali lagi lakukanlah perbuatan yang baik, karena kita hidup di dunia ini untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Caranya bagaimana memperbaiki kesalahan? Ya, lakukanlah perilaku yang baik dan perilaku yang bermanfaat. Nah, salah satunya ini. Silakan cari lakukan perilaku yang bermanfaat, yang baik, yang lain. Itu contoh perilaku yang baik. Nah sekarang ini Pak perlihatkan gambarnya. Ya, ini biar bersalaman sama makan, belajar, mengasihi, ya. Membantu ketika temannya susah jalan dibantu, mungkin mendorong, ya mungkin yang lain. Ini jatuh dibantu, jangan jatuh dibantu merapikan dompet dan HP-nya, jangan. Ya, bantulah.
Jika HP-nya dapat, dompetnya dapat, tinggalkan, jangan. Bantu orangnya, mungkin bawa ke rumah sakit, diobati dan sebagainya lah. Ini contoh orang meditasi, mungkin sembahyang, berdoa pada Tuhan. Gitu. Selanjutnya adalah ini contoh orang posko bencana. Jadi dia bersedekah, salah satunya bersedekah. Ini kan bantuan kepada orang yang memerlukan, apalagi orang ketika kena bencana. Ini misalkan lingkungan, jangan sekolah saja di rumah, jangan yang putri saja, yang putra harus. Saya coba mana mungkin membersihkan dah. Semua orang harus menjaga lingkungan. Nah ini belajar sudah ya. Ini membantu sedekah. Ini membantu orang tua. Ini di jalan atau dan sebagainya kita perlu maka mereka dibantu. Apalagi orang yang sudah tua. Lainnya adalah menilai perbuatan buruk atau menilai perbuatan baik buruk manusia diukur dengan norma. Bagaimana tahu dia benarkah perbuatannya, salahkah? Ini ada norma-norma yang mengukur itu. Kita lihat dari beberapa norma. Salah satunya adalah ini pertama ada norma agama. Sumbernya dari wahyu Tuhan. Tuhan yang memahyukan. Ini dalam bentuknya Weda. Nah, dari dalam Wedanya diatur. Kita sebagai manusia rajin sembahyang. Sudahkah sembahyang setiap hari? Kalau sudah, berarti sudah perilakunya baik, benar. Kalau tidak, ya, kalian lihat sendiri. Bukan orang lain dia mencuri, memukul orang, mungkin menghujat orang tuanya. Dalam agama Hindu, dalam kitab suci dilarang, tidak boleh. Ya, jadi kalau dia menghujat, berarti dia perilakunya buruk atau salah. Tapi kalau dia menyayangi, mengasihi, berarti dia perilakunya sudah. Nah, norma kesopanan ini dari hati nurani, dari diri sendiri ya. Kalian ke sekolah berpakaian sopan. Supaya apa? Mungkin baik dilihat orangnya lah. Kalau ke sekolah kalian pakaian sopan santri, bagaimana? Nah, ini berarti dari diri sendiri bahwa saya tuh risih, nggak enak rasanya, kan gitu. Saya berbicara kasar pada guru, benarkah? Nah, berarti dari hati nurani ya. Ini berkaitan dengan norma kesopanan. Nah, itu. Mungkin kalian ke sekolah pakai sepatu sebelah, pakai sopan. Ini dari hati nurani. Jadi kalau ke sekolah kalian sudah pasti sopan, rapi, bersih, dan sebagainya. Itu muncul dari diri sendiri ya. Norma kesusilaan ini dari pergaulan di masyarakat. Kesusilaan. Ini banyak sekali contohnya. Mungkin kalian bagaimana bergaul di masyarakat. Ya, kalau sudah bergaul dengan baik, menyapa orang, senyum, sapa, ya ini sudah, kalau sudah seperti itu, berarti perilakunya sudah baik. Kalau cemberut saja, bicaranya kasar, ya enggak, ketemu orang nggak nyapa, malah menghujat, nah ini otomatis perilakunya sudah tidak baik. Ini bisa diukur dari itu. Yang keempat, norma hukum. Ya, norma hukum ini dibuat bersumber dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Jadi pemerintah membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang dasar. Ini mengatur kehidupan warganya, warga masyarakat sendiri, warga negaranya diatur. Karena tidak boleh mencuri. Kalau dia mencuri, berarti perilakunya buruk atau salah. Kalau tidak, nah itu berarti benar. Kita dianjurkan untuk bagaimana menjaga kebersihan. Kalau buang sampah sembarangan berarti normanya atau perbuatannya buruk, itu salah, tidak baik. Kalau dia buang sampah sembarangan tempatnya, itu sudah perilakunya benar. Di jalan mati lampu lalu lintas, ada jalan lampu merah diterobos, ada jalan tempat lain juga dia tidak memperhatikan, berarti perilakunya salah. Kalau dia pas lampu merah berhenti hijau jalan, berarti sudah perilakunya sudah benar, sudah mematuhi norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Itu. Ya, karena cari contohnya yang lainnya. Tanya adalah secara umum, ya membunuh dan menghancurkan sangat dilarang oleh semua agama di dunia. Semuanya melarang, semuanya melegalkan.
Ya, semuanya mengilegalkan. Ya, tidak ada semua, setiap individu, setiap orang, setiap agama, setiap komunitas membenarkan atau melegalkan suatu pembunuhan atau penghancuran. Tidak ada. Karena semua punya rasa. Ya, kalau di Bali kita mengenal tentang taklamasi. Aku adalah kamu lah aku. Ya, kalau aku sakit, kamu juga. Kalau kamu dipukul sakit, kita kan juga sakit kan gitu. Itu di Hindu. Sekali lagi, makanya tidak ada suatu individu, agama, komunitas yang melegalkan, membenarkan yang namanya pembunuhan dan penghancuran. Tidak ada seperti itu. Nah, jadi pada hakikatnya semua masyarakat sangat anti dengan kekerasan. Semua individu, semua masyarakat anti kekerasan. Semuanya ingin hidup damai, tentram, inginnya seperti itu. Nah, makanya itu, baiklah, setiap ada permasalahan, ada problem, kita selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, damai. Oh, masalahnya apa sih? Ayo kita damaikan, kan gitu. Kalau bisa seperti itu. Tidak ada yang melegalkan yang namanya pembunuhan, kekerasan, tidak ada seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, cuman dalam agama ini, ya, ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Ya, ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Lagi, dalam agama ini ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Mungkin agama lain, komunitas lain ada. Nah, itu untuk apa sih? Nah, itu ya. Jadi ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Nah, 5 pembunuhan yang dibenarkan disebut dengan pati kewenang. Nah, pati kewenang ini, ya ini Pak Stabilo, ya, ini artinya pati, artinya mati. Ya, kewenang itu wenang, benar, dibolehkan. Pati mati, kewenang itu dibenarkan, dibolehkan. Jadi pengorbanan dan pembunuhan yang dibolehkan, yang dibenarkan. Untuk alasan Pancawida ini adalah Panca 5. Wida ini adalah kebutuhan. Ya. Jadi wida adalah 5 keperluan atau 5 alasan. Ya enggak? Itu jadi dibenarkan. Ya, tapi jangan buat-buat. Jadi sekali lagi sebut pati kewenang, pati itu mati itu korban, kewenang itu dibenarkan. Dan sebagainya adalah membela diri. Kalian boleh mengorbankan seseorang atau makhluk lain apabila itu membela diri. Contoh, kalian bikin nyamuk, ya dibunuh ya, boleh itu. Jangan biarkan sana, katanya membunuh dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi nyamuk biarkan, tidak boleh. Nanti kalian malaria. Nah itu ada ular, ya enggak? Kalian mau dipatok, nah ya dipatok ular. Ya itu ya harus kalian boleh juga mengorbankan. Bahwa orang lain mungkin ada perampok, kalian diserang, ya boleh dikorbankan. Itu dibenarkan. Kalau kita membela diri dalam perang, kalian tembak, nah itu juga boleh. Itu alasan perang, membela diri. Itu dibenarkan. Tapi jangan mencari alasan. Usah untuk mengorbankan orang lain, cari alasan apa boleh. Tuhan Maha tahu. Ya nah, dalam ada satu sakti, ya satu sakti lah. Ada jenazah sakti salah satunya. Tuhan Maha tahu. Ya, jenazah sakti Tuhan Maha tahu. Apapun perilakuannya Tuhan tahu. Gitu ya. Nah, jadi jangan cari alasan untuk mengorbankan makhluk lain. Ya. Asalkan itu tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, untuk upacara yagna. Boleh. Dalam upacara yagna, kalian mengorbankan makhluk lain itu diperbolehkan, karena kita dalam upacara yagna tidak semata-mata membunuh atau mengorbankan, tapi salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat pada binatang itu, dari
Kucing contohnya menjadi apa, sapi menjadi apa, itu tujuannya dibolehkan. Hanya kan dalam setiap acara kegiatan keagamaan di Hindu, nah itu mengorbankan binatang boleh, nggak apa-apa. Itu di Weda kita puji dibenarkan. Karena kita mengangkat derajat daripada binatang lain. Yang ketiga, percobaan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalian ingin mengetahui bagaimana proses reproduksi tikus. Boleh kalian korbankan, kalian mungkin potong, tahu ini cara melahirkan ini, cara dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ya, kita tahu bagaimana proses perkembangbiakan reproduksi daripada binatang lain. Ya enggak? Proses perkembangbiakan ular bagaimana? Kalian ambil, mungkin kalian korbankan, itu nggak apa-apa, silakan. Mungkin dari pengetahuan ini kalian akan mengetahui bagaimana proses kehidupannya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, tujuannya mulia, nggak apa-apa ya kan. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan kehidupan daripada makhluk lain, jadi kita kan bisa menjaganya dan sebagainya. Bagaimana proses penyebaran bisa pada ular. Nah, jadi dengan kita mengetahui, mungkin sudah nanti ada ular kita bisa mengenali karena kita sudah mengetahui. Ini loh, mana saya sudah melalui percobaan proses penyebaran bisanya seperti ini, sehingga kita bisa mengenali dan bisa mengobati. Itu mulia, nggak apa-apa, boleh. Kesehatan tubuh, jadi untuk pengobatan. Mungkin sekarang dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi COVID-19, dengan mungkin ada tumbuhan lain, ada binatang lain yang itu ada anti untuk virus sekarang, ya boleh dikorbankan. Karena untuk mulia, untuk orang banyak. Mungkin cari bisanya, cari darahnya mungkin atau apanya untuk pengobatan boleh. Karena itu adalah untuk tujuannya untuk sekali lagi mulia. Yang terakhir, untuk menjaga keseimbangan populasi hewan. Jadi untuk menjaga keseimbangan populasi, contohnya tikus di rumah sampai ribuan, bagaimana itu? Nah, itu boleh dikorbankan. Ada harimau di hutan sampai beribu-ribu, kan gitu tuh. Kalau itu dibiarkan banyak, bagaimana kita? Manusianya yang terancam, boleh dikorbankan agar populasinya tetap terjaga. Mungkin berapa, 10 ya, 10. Tapi jangan buat-buat, burungnya menjaga populasi Pak, habiskan, nggak boleh. Ya, karena sekali lagi dalam makhluk hidup mungkin di IPA diajarkan tentang apa itu rantai makanan. Kita membutuhkan lingkungan, kita membutuhkan alam, karena alam itu sendiri kan prosesnya sendiri. Ya, contoh binatang, ya dia makan binatang ini. Kalau salah satu rantai makannya diputus, mana dia cari makan? Nah, sekali lagi harus dijaga keseimbangannya. Hanya boleh dikorbankan untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terlibat. Itu. Jadi itu materi hari ini. Sampai sini mudah bisa dipahami. Jadi silakan mengenai susila, silakan banyak-banyak berbuat yang baik. Ya, karena pada hidup ini pada akhirnya adalah untuk memperbaiki diri dari kehidupan masa lalu. Kita mengenal Karo Pale, Kremane, Krelade, dan Sancita. Jadi masa lalu kita kehidupannya mungkin banyak salah, kita lahir sekarang kekurangan, sekarang perbaiki dengan banyak-banyak berbuat baik, berbuat benar, berbuat yang bermanfaat, berbuat yang bijaksana. Ya, dengan itu di perilaku susila itu. Ya, sekali lagi Pak ulang, ini pembunuhan yang dibenarkan agama Hindu. Untuk alasan Pancawida, ya, untuk 5 alasan, salah satunya ini. Janganlah buat-buat, yang tidak boleh seperti itu. Jadi harus dengan Pancawida. Ya, itu aja untuk hari ini. Mudah videonya bisa diputar di HP anak sehingga memudahkan anak untuk proses pembelajaran. Ya, meskipun hanya cukup sederhana. Itu aja. Nanti kita lakukan untuk minggu depan materinya tentang set ATTAI, pengertiannya apa, bagian-bagiannya apa, contohnya apa, nanti kami coba buat dalam video seperti ini sehingga anak lebih mudah untuk mengetahui itu.
Ya, jadi itu aja. Jadi sekalian silakan belajar di rumah meskipun masa pandemi, kurangi hal yang tidak baik. Ya, jadi jangan keluyuran, terutama yang laki-laki ya. Kasihan orang tuanya. Sudah susah sekarang, kalian masih keluyuran. Ya, itu aja. Untuk kurang lebihnya apa mohon maaf. Apa akhir dengan Pranama Sakti. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak kelas 7 yang sangat cintai. Hari ini ketemu lagi di semester 2 yaitu pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Untuk semester 2 apa yang ajar, apa sendiri yang ajar karena kepala sekolahnya Pak Maruf Adul sudah ngajar. Jadi sekarang untuk agama apa yang bisa. Mohon maaf, mungkin baru bisa memberikan pembelajaran karena aku masih berusaha membuat video pembelajaran untuk membantu anak dalam proses pembelajaran, apalagi pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan video pembelajaran sederhana ini bisa dibuka di handphone anak masing-masing dan bisa sedikit membantu anak untuk dalam proses pembelajaran meskipun sangat sederhana. Nah, jadi sampai menjelaskan, silakan juga baca bukunya sambil membaca sambil mendengarkan apa yang Mbak sampaikan. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang susila. Apa itu susila? Nanti saya jelaskan. Sila salah satunya adalah saat ada kayu. Nanti saya jelaskan juga dalam slide-slide. Peta konsep atau ruang lingkup bab susila pada hari ini itu adalah pertama ada pengertian susila, yang kedua ada pengertian syariat kayu, yang ketiga ada bagian-bagian syariat kayu, yang keempat adalah cerita tentang zat ada kayu, yang kelima adalah yaitu tentang cara menghindari akibat perilaku zat ada kayu. Jadi Bapak akan jelaskan sub supaya untuk menyingkat video pembelajaran, juga ini supaya anak lebih paham tentang sub daripada pembahasan susila. Lanjut, kita bahas tentang pengertian zat ada kayu. Ada pengertian susila, maaf ya. Mungkin Anda sudah tahu, sudah baca di bukunya apa itu susila. Ya, jadi silakan baca di buku juga yang sudah dibacakan oleh gurunya di sekolah. Silakan baca-baca itu sambil lanjut, mungkin anak bisa menjelaskan nanti apa itu susila. Pengertian susila itu atau kata susila terdiri dari dua kata. Ya, itu ada kata su yang artinya baik dan sila artinya perbuatan atau perilaku atau tingkah. Jadi perbuatan atau perilaku atau tingkah. Jadi dari kedua pengertian ini, dari kedua kata ini, sekarang mungkin Anda sudah bisa menjelaskan, apa itu susila? Ya, apa itu? Nah, jadi Anda sudah dari kedua kata sudah jelaskan di atas ini, Anda sudah memahami apa itu susila. Jadi susila adalah perbuatan atau perilaku yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bagus, yang berguna. Nah, itu susila. Jadi silakan cari sinonim baik. Baik itu apa sinonimnya? Ya, baik, bagus, berguna, bermanfaat, bermartabat dan sebagainya. Nah, ini semua perbuatan yang atau perilaku yang baik, yang benar dan sebagainya. Itu susila. Jadi sebenarnya susila adalah perbuatan atau perilaku yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bijaksana dan sebagainya. Sekali perilaku yang baik, itu yang benar, itu yang bermanfaat. Nah, sekarang contoh perilaku atau perbuatan yang baik apa saja? Apa saja perilaku
perbuatan yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang bijaksana. Yang pertama adalah rajin sembahyang. Jadi rajin sembahyang, rajin berdoa. Jadi pertanyaan Bapak, apakah anak di rumah sudah rajin sembahyang? Nah, mungkin bagi yang perempuan ya sudah. Nah, ini yang laki-laki bagaimana? Sudahkah sembahyang setiap hari di rumah? Nah, mungkin jarang. Lebih banyak dia main HP, keluyuran. Apalagi kita dalam agama Hindu, dalam Trilema disebutkan bahwa salah satu bayar hutang kepada Tuhan dengan Dewa Yajna. Dewa Yajna salah satunya adalah dengan rajin bersembahyang. Yang paling sederhana sekali lagi Sanjen. Misalnya setiap sore atau pagi hari. Kalau kita di Hindu menggunakan tri, itu 3. Sanjen itu adalah waktu, 3 waktu untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Ya, biasanya siang, pagi, siang dan sore. Tapi kalau kita bisa karena tidak di Hindu tidak harus, artinya kalau bisa sore saja ya bagus. Ya, jadi sekali lagi silakan bagi putra putri rajinlah sembahyang. Ya, untuk muja pada Tuhan. Itu. Yang kedua, saling mengasihi sesama. Bukan saja kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan juga saling mengasihi. Antara manusia dengan binatang dan lingkungan saling membutuhkan. Manusia ada, binatang harus ada, tumbuh-tumbuhan ada. Baru kita bisa hidup. Saling mengasihi. Merawat binatang, merawat tumbuhan, juga saling mengasihi sama manusia. Yang ketiga, menjaga lingkungan, menjaga keasliannya. Ya, bagaimana menjaga lingkungan? Ya di rumah ya menyapu, menjaga populasi hewan. Ya, jangan kalian habiskan hewan untuk ditangkap ya. Ya, jaga populasinya agar kelangsungan hidup manusia tergantung juga kelangsungan hidup lingkungan. Lingkungannya bagus, manusianya pasti bagus. Saling membantu, ya jadi antara sesama manusia saling membantu. Saling meringankan beban, mungkin ada rumah yang bangun rumah, kita saling membantu dan sebagainya. Yang kelima, belajar dengan giat. Ya, jadi anak harus belajar dengan giat, lagi di masa pandemi. Karena tanpa pengetahuan kita akan cari kerja susah. Ya, bagaimana kita tanpa pengetahuan? Itu penting sekali. Tanpa pengetahuan kita akan menjadi gelap, awidya. Tidak. Widya itu pengetahuan, tidak berpengetahuan kita akan menjadi gelap, buta. Kita tahu kemana-mana. Karena maka itu penting sekali pengetahuan. Yang namanya mencintai orang tua sudah pasti ya. Cintai orang tua karena orang tua merawat kita dari sejak kandungan sampai dewasa. Berkat orang tua, jangan sudah kita kerja, sudah kita otornya besar, orang tuanya ditinggalkan, orang tuanya diabaikan, tidak boleh. Itu harus penting sekali kita menjaga orang tua. Pertama orang tua ketika sudah tua. Bersedekah pada fakir miskin, sedekah dan dunia dan sebagainya harus. Kita harus menyisihkan hasil kerja kita sedikit untuk orang lain yang membutuhkan. Sebut di Bali sebut beriatnya lah sedikit, ya kan gitu. Supaya kita makan, orang lain makan gitu. Saling maafkan, ini penting sekali. Ya, saling memaafkan ketika ada kesalahan sedikit, maafkan lah. Mungkin jalan hanya disempet tanpa sengaja, maafkan. Ya, mungkin mohon maaf tanpa sengaja kan enak sekali ya. Dengan senyum kita akan terjaga suatu keharmonisan. Dan lain-lain, banyak sekali perilaku yang baik, yang benar, yang bijaksana, yang bermanfaat, banyak. Silakan cari di rumah, di Google-nya cari apa saja perilaku yang baik, banyak kan. Ya, sekali lagi lakukanlah perbuatan yang baik, karena kita hidup di dunia ini untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Caranya bagaimana memperbaiki kesalahan? Ya, lakukanlah perilaku yang baik dan perilaku yang bermanfaat. Nah, salah satunya ini. Silakan cari lakukan perilaku yang bermanfaat, yang baik, yang lain. Itu contoh perilaku yang baik. Nah, sekarang ini Pak perlihatkan gambarnya. Ya,
Nah, ini dia bersalaman, saling makan, belajar, mengasihi, ya, membantu ketika temannya susah jalan dibantu, mungkin mendorong, ya mungkin yang lain. Ini jatuh dibantu, jangan jatuh dibantu merapikan dompet dan HP-nya, jangan. Ya, bantulah. Ketika HP-nya dari dapat, dompetnya dapat, tinggalkan, jangan. Bantu orangnya, mungkin bawa ke rumah sakit, diobati dan sebagainya lah. Nah, ini contoh orang meditasi, mungkin sembahyang, berdoa kepada Tuhan. Gitu. Selanjutnya adalah ini contoh orang posko bencana. Jadi dia bersedekah, salah satunya bersedekah, memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan, apalagi orang ketika kena bencana. Ini membersihkan lingkungan, jangan sekolah saja di rumah, jangan yang putri saja, yang putra harus. Saya coba mana mungkin membersihkan, dah. Semua orang harus menjaga lingkungan. Nah, ini belajar sudah, ya. Ini membantu sedekah. Ini membantu orang tua. Ini di jalan atau dan sebagainya, kita perlu maka mereka dibantu, apalagi orang yang sudah kenal. Selanjutnya adalah menilai perbuatan buruk atau menilai perbuatan baik buruk manusia diukur dengan norma. Bagaimana tahu dia benarkah perbuatannya, salahkah? Ini ada norma-norma yang mengukur itu. Kita lihat dari beberapa norma. Salah satunya adalah ini, pertama ada norma agama. Sumbernya dari wahyu Tuhan. Tuhan yang mewahyukan. Ini dalam bentuknya Weda. Nah, dari dalam Wedanya diatur. Kita sebagai manusia rajin sembahyang. Sudahkah sembahyang setiap hari? Kalau sudah, berarti sudah perilakunya baik, benar. Kalau tidak, ya, kalian lihat sendiri. Mungkin orang lain dia mencuri, memukul orang, mungkin menghujat orang tuanya, dan menggamandu dalam kata suci dilarang, tidak boleh. Ya, jadi kalau dia menghujat berarti dia perilakunya buruk atau salah. Tapi kalau dia menyayangi, mengasihi, berarti dia perilakunya sudah. Nah, norma kesopanan ini dari hati nurani, dari diri sendiri ya. Kalian ke sekolah berpakaian sopan. Supaya apa? Mungkin baik dilihat orangnya lah. Kalau ke sekolah kalian pakaian seperti santri, bagaimana? Nah, ini berarti dari diri sendiri bahwa saya tuh risih, nggak enak rasanya, kan gitu. Saya berbicara kasar pada guru, benarkah? Nah, berarti dari hati nurani ya. Ini berkaitan dengan norma kesopanan. Nah, itu. Mungkin kalian ke sekolah pakai sepatu sebelah, nah, pakai sopan. Ini dari hati nurani. Jadi kalau ke sekolah kalian sudah pasti sopan, rapi, bersih, dan sebagainya. Itu muncul dari diri sendiri ya. Norma kesusilaan ini dari pergaulan di masyarakat. Kesusilaan. Ini banyak sekali contohnya. Mungkin kalian bagaimana bergaul di masyarakat. Ya, kalau sudah bergaul dengan baik, menyapa orang, senyum, sapa, ya ini sudah, kalau sudah seperti itu, berarti perilakunya sudah baik. Kalau cemberut saja, bicaranya kasar, ya enggak, ketemu orang enggak nyapa, malah menghujat, nah ini otomatis perilakunya sudah tidak baik. Ini bisa diukur dari itu. Yang keempat, norma hukum. Ya, norma hukum ini dibuat bersumber dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Jadi pemerintah membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang dasar. Ini mengatur kehidupan warganya, warga masyarakat sendiri, warga negaranya diatur. Karena tidak boleh mencuri. Kalau dia mencuri, berarti perilakunya buruk atau salah. Kalau tidak, nah itu berarti benar. Kita dianjurkan untuk bagaimana menjaga kebersihan. Kalau buang sampah sembarangan berarti normanya atau perbuatannya buruk, itu salah, tidak baik. Kalau dia buang sampah tempatnya, itu sudah perilakunya benar. Di jalan mati lalu lintas, ada jalan lampu merah diterobos, ada dan traffic light juga dia tidak memperhatikan, berarti perilakunya salah. Kalau dia pas lampu merah berhenti hijau jalan, berarti sudah perilakunya sudah benar, sudah mematuhi norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Itu.
Karena cari contohnya yang lainnya. Misalnya adalah secara umum, ya, membunuh dan menghancurkan sangat dilarang oleh semua agama di dunia. Semuanya melarang, semuanya melegalkan, ya, semuanya mengilegalkan. Ya, tidak ada setiap individu, setiap orang, setiap agama, setiap komunitas membenarkan atau melegalkan suatu pembunuhan atau penghancuran. Tidak ada, karena semua punya rasa. Ya, kalau di Bali kita mengenal tentang tatomasi. Aku adalah kamu, kamulah aku. Ya, kalau aku sakit, kamu juga. Kalau kamu dipukul sakit, kita kan juga sakit kan? Kan gitu, itu di Hindu. Sekali lagi, makanya tidak ada suatu individu, agama, komunitas yang melegalkan, membenarkan yang namanya pembunuhan dan penghancuran. Tidak ada seperti itu. Nah, jadi pada hakikatnya semua masyarakat sangat anti dengan kekerasan. Semuanya, semua individu, semua masyarakat anti kekerasan. Semuanya ingin hidup damai, tentram, inginnya seperti itu. Nah, makanya itu, baiklah, setiap ada permasalahan, ada problem, kita selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, damai. Oh, masalahnya apa sih? Ayo kita damaikan. Kan gitu. Kalau bisa seperti itu. Tidak ada yang melegalkan yang namanya pembunuhan, kekerasan juga. Tidak ada seperti itu. Ya. Selanjutnya. Nah, cuman dalam agama Hindu, ya, ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Ya, ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Lagi, dalam agama Hindu ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Mungkin agama lain, komunitas lain ada. Nah, itu untuk apa sih? Nah, tidak. Jadi ada 5 pembunuhan yang dibenarkan. Nah, 5 pembunuhan yang dibenarkan disebut dengan pati kewenang. Nah, pati kewenang ini, ya, ini Pak Stabilo. Ya, ini artinya pati, artinya mati. Ya, kewenang itu wenang, benar, dibolehkan. Pati mati, kewenang itu dibenarkan, dibolehkan. Jadi pengorbanan dan pembunuhan yang dibolehkan, yang dibenarkan. Untuk alasan Pancawida. Pancawida ini adalah Panca 5. Wida ini adalah kebutuhan. Ya. Jadi Wida adalah 5 keperluan atau 5 alasan. Ya, nah. Itu jadi dibenarkan. Ya, tapi jangan buat-buat. Jadi sekali lagi disebut pati kewenang, pati itu mati itu korban, kewenang itu dibenarkan. Dan sebagainya adalah membela diri. Kalian boleh mengorbankan seseorang atau makhluk lain apabila itu membela diri. Ya. Contoh, kalian digigit nyamuk, ya dibunuh ya lah, boleh itu. Jangan biarkan sana. Katanya membunuh dilarang, tidak diperbolehkan. Saya digigit nyamuk biarkan, boleh. Nanti kalian malaria. Nah itu. Ada ular, ya enggak? Kalian mau dipatok. Nah ya, dipatok ular. Ya itu ya harus kalian boleh juga mengorbankan. Beberapa orang lain mungkin ada perampok, kalian diserang, ya boleh dikorbankan. Itu dibenarkan. Kalian kita membela diri dalam perang, kalian tembak, nah itu juga boleh. Itu alasan perang, membela diri, itu dibenarkan. Tapi jangan mencari alasan. Usah untuk mengorbankan orang lain cari alasan, nggak boleh. Tuhan Maha tahu. Ya, nah, dalam ada satu sakti, ya satu sakti lah. Ada jenazah sakti salah satunya. Tuhan Maha tahu. Ya, jenazah sakti Tuhan Maha tahu. Apapun perilakuannya Tuhan tahu. Gitu ya. Nah, jadi jangan cari alasan untuk mengorbankan makhluk lain, asalkan itu tanpa alasan yang jelas.
Yang kedua untuk upacara yagnya, boleh. Dalam upacara yagnya, kalian mengorbankan makhluk lain itu diperbolehkan, karena kita dalam upacara yagnya tidak semata-mata membunuh atau mengorbankan, tapi salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat pada binatang itu. Dari kucing contohnya menjadi apa, sapi menjadi apa, itu tujuannya, boleh dibolehkan. Hanya kan dalam setiap acara kegiatan acara keagamaan di Hindu, nah itu mengorbankan binatang boleh, nggak apa-apa. Itu di Weda kita puji dibenarkan. Karena kita mengangkat derajat daripada binatang lain. Yang ketiga, percobaan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalian ingin mengetahui bagaimana proses reproduksi tikus, boleh kalian korbankan. Kalian mungkin potong, tahu ini cara melahirkan ini, cara dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ya, kita tahu bagaimana proses perkembangbiakan reproduksi daripada binatang lain, ya enggak? Proses perkembangbiakan ular bagaimana? Kalian ambil, mungkin kalian korbankan, itu nggak apa-apa, silakan. Mungkin dari pengetahuan ini kalian akan mengetahui bagaimana proses kehidupannya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, tujuannya mulia, nggak apa-apa ya kan. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan kehidupan daripada makhluk lain, jadi kita kan bisa menjaganya dan sebagainya. Bagaimana proses penyebaran bisa pada ular. Nah, jadi dengan kita mengetahui, mungkin sudah nanti ada ular kita bisa mengenali, karena kita sudah mengetahui, ini loh, mana sudah melalui percobaan proses penyebaran bisanya seperti ini, sehingga kita bisa mengenali dan bisa mengobati. Itu mulia, nggak apa-apa, boleh. Kesehatan tubuh, jadi untuk pengobatan, mungkin sekarang dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi COVID-19, dengan mungkin ada tumbuhan lain, ada binatang lain yang itu ada anti untuk virus sekarang, ya boleh dikobatkan. Karena untuk mulia, untuk orang banyak, mungkin cari bisanya, cari darahnya mungkin atau apanya untuk pengobatan boleh. Nah, karena itu adalah untuk tujuannya untuk sekali lagi mulia. Yang terakhir, untuk menjaga keseimbangan populasi hewan. Jadi untuk menjaga keseimbangan populasi, contohnya tikus di rumah sampai ribuan, bagaimana itu? Nah, itu boleh dikorbankan. Ada harimau di hutan sampai beribu-ribu, kan gitu tuh. Kalau itu dibiarkan banyak, bagaimana kita? Manusianya yang terancam, boleh dikorbankan agar populasinya tetap terjaga. Mungkin berapa? 10 ya, 10. Tapi jangan buat-buat, burungnya menjaga populasi, Pak, habiskan, nggak boleh. Ya, karena sekali lagi dalam makhluk hidup, mungkin di IPA diajarkan tentang apa itu rantai makanan. Kita membutuhkan lingkungan, kita membutuhkan alam, karena alam itu sendiri kan prosesnya sendiri. Ya, contoh binatang, ya dia makan binatang ini. Kalau salah satu rantai makannya diputus, mana dia cari makan? Nah, sekali lagi harus dijaga keseimbangannya. Hanya boleh dikorbankan untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terlibat. Jadi itu materi hari ini. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi silakan mengenai susila, silakan banyak-banyak berbuat yang baik. Ya, karena pada hidup ini pada akhirnya adalah untuk memperbaiki diri dari kehidupan masa lalu. Kita mengenal karma pala, kremana, kelade dan sancita. Jadi masa lalu kita kehidupannya mungkin banyak salah, kita lahir sekarang kekurangan, sekarang perbaiki dengan banyak-banyak berbuat baik, berbuat benar, berbuat yang bermanfaat, berbuat yang bijaksana. Ya, dengan itu di perilaku susila itu. Ya, sekali lagi Pak ulang, ini pembunuhan yang digunakan agama Hindu untuk alasan Pancawida, ya, untuk 5 alasan, salah satunya ini. Janganlah buat-buat, ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus dengan Pancawida. Ya, itu aja untuk hari ini. Ya udah, videonya bisa diputar di
di HP anak, sehingga memudahkan anak untuk proses pembelajaran, ya meskipun hanya cukup sederhana. Saja nanti kita lakukan untuk minggu depan materinya tentang set RTI, pengertiannya apa, bagian-bagiannya apa, contohnya apa, nanti apa kami coba buat dalam video seperti ini sehingga anak lebih mudah untuk mengetahui itu. Ya, jadi itu aja. Jadi sekalian silakan belajar di rumah meskipun masa pandemi, kurangi hal yang tidak baik. Ya, jadi jangan keluyuran, terutama yang laki-laki ya. Kasihan orang tuanya. Sudah susah sekarang, kalian masih keluyuran. Ya, itu aja. Untuk kurang lebihnya apa mohon maaf. Apa akhir dengan Pranama Sakti. Om Santi 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 Om. Setiap acara kegiatan acara keagamaan di Hindu, nah itu mengorbankan binatang boleh, nggak apa-apa. Itu di Weda kita puji dibenarkan. Nah, kita mengangkat derajat daripada binatang lain. Yang ketiga, percobaan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalian ingin mengetahui bagaimana proses reproduksi tikus. Boleh kalian korbankan, kalian mungkin potong, tahu ini cara melahirkan ini, cara dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ya, kita tahu bagaimana proses perkembangbiakan reproduksi daripada binatang lain. Ya enggak? Proses perkembangbiakan ular bagaimana? Kalian ambil, mungkin kalian korbankan, itu nggak apa-apa, silakan. Mungkin dari pengetahuan ini kalian akan mengetahui bagaimana proses kehidupannya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, tujuannya mulia, nggak apa-apa ya kan. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan kehidupan daripada makhluk lain, nanti kita kan bisa menjaganya dan sebagainya. Bagaimana proses penyebaran bisa pada ular. Nah, jadi dengan kita mengetahui, mungkin sudah nanti ada ular kita bisa mengenali karena kita sudah mengetahui, ini loh. Kemarin saya sudah melalui percobaan proses penyebaran bisanya seperti ini, sehingga kita bisa mengenali dan bisa mengobati. Itu mulia, nggak apa-apa, boleh. Kesehatan tubuh, jadi untuk pengobatan, mungkin sekarang dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi COVID-19, dengan mungkin ada tumbuhan lain atau binatang lain yang itu ada anti untuk virus sekarang, ya boleh diobatkan. Karena untuk mulia, untuk orang banyak, mungkin cari bisanya, cari darahnya mungkin atau apanya untuk pengobatan boleh. Nah, karena itu adalah untuk tujuannya untuk sekali lagi mulia. Yang terakhir, untuk menjaga keseimbangan populasi hewan. Jadi untuk menjaga keseimbangan populasi, contohnya tikus di rumah sampai ribuan, bagaimana itu? Nah, itu boleh dikorbankan. Ada harimau di hutan sampai beribu-ribu, kan gitu tuh. Kalau itu dibiarkan banyak, bagaimana kita? Manusianya yang terancam, boleh dikorbankan agar populasinya tetap terjaga. Mungkin berapa? 10 ya, 10. Tapi jangan buat-buat, burungnya menjaga populasi, Pak, habiskan, nggak boleh. Ya, karena sekali lagi dalam makhluk hidup mungkin di IPA diajarkan tentang apa itu rantai makanan. Kita membutuhkan lingkungan, kita membutuhkan alam, karena alam itu sendiri kan prosesnya sendiri. Ya, contoh binatang, ya dia makan binatang ini. Kalau salah satu rantai makannya diputus, mana dia cari makan? Nah, sekali lagi harus dijaga keseimbangannya. Hanya boleh dikorbankan untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terlalu banyak. Itu. Jadi itu materi hari ini sampai sini mudah bisa dipahami. Jadi silakan mengenai susila, silakan banyak-banyak berbuat yang baik. Ya, karena pada hidup ini pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki diri dari kehidupan masa lalu. Kita mengenal karma pala, kriya mana, prelada dan sancita. Jadi masa lalu kita kehidupannya mungkin banyak salah, kita lahir sekarang kekurangan, sekarang perbaiki dengan banyak-banyak berbuat baik, berbuat benar, berbuat yang bermanfaat, berbuat yang bijaksana. Ya, dengan itu di perilaku susila itu.
Ya, sekali lagi, Pak ulang, ini pembunuhan yang digunakan oleh agama Hindu. Untuk alasan Pancawida, ya, untuk 5 alasan, salah satunya ini. Janganlah buat-buat, yang tidak boleh seperti itu. Jadi harus dengan Pancawida. Ya, itu aja untuk hari ini. Mudah videonya bisa diputar di HP anak, sehingga memudahkan anak untuk proses pembelajaran. Ya, meskipun hanya cukup sederhana. Saja nanti kita lakukan untuk minggu depan materinya tentang set AKKI, pengertiannya apa, bagian-bagiannya apa, contohnya apa, nanti apa kami coba buat dalam video seperti ini sehingga anak lebih mudah untuk mengetahui itu. Ya, jadi itu aja. Jadi sekalian silakan belajar di rumah meskipun masa pandemi, kurangi hal yang tidak baik. Ya, jadi jangan keluyuran, terutama yang laki-laki, ya. Kasihan orang tuanya. Sudah susah sekarang, kalian masih keluyuran. Ya, itu aja. Untuk kurang lebihnya apa, mohon maaf. Apa akhir dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.